Arsenal mencuri perhatian lewat performa gemilangnya di musim ini. Pasukan Mikel Arteta berhasil menembus 4 besar dan dipastikan akan bermain di Liga Champions. Gak heran jika Arteta akan menyiapkan skuad bermental juara untuk mengarungi Liga Champions musim depan. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup Arsenal di Liga Champions sebagai berikut. Kembali ke Liga Champions sejak 7 tahun. Arsenal menunjukkan performa apiknya dengan berhasil finish di posisi runner-up. Pasukan Mikel Arteta sebenarnya hampir mengakhiri musim dengan mengangkat trofi juara. Akan tetapi performa mereka justru melempem saat sudah memasuki pekan-pekan krusial. Skuad Meriam London tercatat mengalami 2 kekalahan beruntun di ajang Premier League. Saat itu The Gunners berhasil diperdaya oleh Brighton Hove Albion dengan 3 gol tanpa balas. Berikutnya Arsenal juga dikalahkan oleh tim papan bawah Nottingham Forest dengan skor 1-0. 2 kekalahan itu membuat Manchester City langsung tancap gas. Skuad asuhan Pep Guardiola ini berhasil memenangkan 2 laga berturut-turut kala menghadapi Leeds United dan Everton. Meskipun gagal juara, para penggemar The Gunners nggak perlu berkecil hati, sebab mereka bisa menyaksikan tim kesayangannya bermain di ajang Liga Champions pada musim depan. Kembalinya Arsenal di turnamen bergengsi ini tentunya menjadi pelipur lara para fans. Sebab ini menjadi penantian panjang Meriam London setelah dalam kurun waktu 7 tahun absen di sana. Terakhir kali Arsenal mencicipi Liga Champions adalah pada musim 2016-2017 yang lalu. Saat itu The Gunners punya kenangan pahit dengan berhasil dibabat habis Bayern Munchen dengan agregat 10-2. Kembalinya Arsenal ke Liga Champions mendapatkan pujian langsung dari Pep Guardiola. Entrenador asal Spanyol itu mengatakan jika ini merupakan hasil terbaik untuk Mikel Arteta. Sayangnya kegembiraan para penggemar harus buyar setelah Arsenal berpotensi masuk ke dalam grup neraka. Skuad asuhan Mikel Arteta ini sendiri akan menempati pot ketiga. Dengan begitu Bukayo Saka dan kawan-kawan akan menghadapi lawan yang berat yang menempati pot 1 dan 2. Di pot 1 The Gunners berpeluang bakal menghadapi lawan-lawan yang tangguh seperti Bayern Munchen. Sedangkan pot kedua ditempati oleh lawan yang berat yakni seperti Real Madrid. Walaupun begitu, Mikel Arteta selaku pelatih akan mempersiapkan skuadnya dengan matang. Manajer asal Spanyol ini bakal menambah amunisi segar agar bisa bersaing di musim depan. Beberapa calon pemain disebut sudah diserahkan oleh Arteta kepada manajemen. Penjaga gawang. Di posisi penjaga gawang, Arsenal diprediksi masih akan menggunakan jasa Aaron Ramsdale. Keberadaan Ramsdale di bawah mister gawang nampaknya nggak akan bisa tergantikan. Perlahan tapi pasti pemain asal Inggris ini menjadi salah satu sosok penting di lini penyerangan. Padahal di awal kedatangannya Ramsdale sempat diragukan karena punya track record yang buruk. Dia dianggap selalu menjadi pemain pembawa sial karena kerap membawa tim yang dia bela terdegradasi. Namun kini dia bisa membuktikan kualitasnya dengan tampil konsisten dalam 2 musim. Bahkan kehadiran Ramsdale ini mampu meningkatkan performa The Gunners dalam 2 musim. Terbukti kiper berusia 25 tahun ini selalu berhasil mengantarkan Arsenal ke peringkat papan atas. Mikel Arteta nggak segan memuji Ramsdale yang selalu menjadi pahlawan Arsenal. Mantan asisten Pep Guardiola itu bahkan menyamakan Ramsdale dengan Alisson Becker. Namun nggak menutup kemungkinan jika posisi dari Aaron Ramsdale akan diambil alih oleh Matt Turner. Di musim ini, Turner tampil dominan dengan lebih sering diturunkan pada ajang Europa League. Pertahanan. Berikutnya di posisi lini pertahanan diprediksi akan ditempati oleh William Saliba dan juga Fikayo Tomori. Di musim ini Saliba jadi sosok tangguhnya lini pertahanan The Gunners. Bek asal Prancis ini menjadi kunci kemenangan Arsenal dalam 27 laga secara berturut-turut. Sayangnya Saliba harus mengalami cedera punggung saat disingkirkan oleh Sporting Lisbon di Liga Eropa. Selama dia bermain, pasukan Meriam London mampu menorehkan 78% kemenangan. Sementara setelah Saliba absen, presentase kemenangan Arsenal turun menjadi 44%. Menemani Saliba ada bek tangguh yang kini membela AC Milan yakni Fikayo Tomori. Bek asal Inggris itu selalu menjadi pilihan utama Stefano Pioli sejak didatangkan dari Arsenal pada 2021 lalu.
Duetnya bersama Pierre Kalulu berhasil menghadiahkan Scudetto ke-19 untuk AC Milan. Di musim ini, Tomori telah memainkan 45 laga dan berhasil membawa Rossoneri ke semifinal Liga Champions. Catatan itu membuat Mikel Arteta tertarik untuk mendatangkannya di musim panas ini. Menurut Calcio Mercato, manajemen The Gunners akan mengajukan penawaran dalam waktu dekat. Untuk posisi bek sayap kanan akan diisi oleh pemain asal Portugal yakni Joao Cancelo. Mantan pemain Juventus ini disebut nggak masuk dalam rencana Manchester City di musim depan. Pasalnya dia sempat berselisih dengan Pep Guardiola pada bulan Januari karena kurangnya menit bermain. Alhasil Cancelo pun dipinjamkan ke Bayern Munchen hingga akhir musim ini. Namun performanya yang angin-anginan membuat Di Roten ragu untuk menebusnya sebesar 70 juta euro. Memanfaatkan peluang itu, Arsenal akan mencoba mendatangkannya di musim panas ini. Di posisi bek sayap kiri masih dipercayakan kepada Alexander Zinchenko. Pemain yang identik dengan nangisnya ini berhasil tampil dalam 33 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Bahkan Mikel Arteta mengaku kagum dengan Zinchenko yang selalu ingin belajar dari kesalahan. Akan tetapi dia sempat mengalami cedera yang membuatnya gagal tampil hingga akhir musim. Namun menurut laporan terbaru, Alexander Zinchenko akan kembali sebelum musim baru dimulai. Gelandang. Kemudian di sektor lini tengah diperkirakan akan dihuni oleh Declan Rice, Martin Odegaard dan juga Kai Havertz. Pertama ada Declan Rice yang gencar dirumorkan akan merapat ke Arsenal. Di musim ini gelandang West Ham United itu sukses melesakkan 5 gol dari 50 pertandingan. Dia bahkan berhasil menghadiahkan gelar juara Liga Konferensi untuk skuad The Hammers. Menurut laporan terbarunya, Arsenal sudah menyodorkan tawaran sebesar 80 juta pound sterling atau 1,5 triliun rupiah. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh manajemen The Hammers. Sebab mereka baru akan melepas Declan Rice di kisaran harga 100 juta pound sterling atau 1,9 triliun rupiah. Namun Arsenal gak menyerah dan segera melayangkan penawaran keduanya. Lanjut, di posisi gelandang serang bakal dipercayakan kepada Kai Havertz dan juga Martin Odegaard. Khusus untuk Havertz sedikit lagi akan mencapai kesepakatan dengan meriam London. Sang pemain sudah memberikan lampu hijau dan bersedia untuk merapat ke Emirates Stadium. Kini Arsenal tinggal bernegosiasi dengan Chelsea yang meminta harga sebesar 75 juta pound sterling. Sementara itu untuk Martin Odegaard nggak punya alasan nggak masuk dalam skuad utama di musim depan. Alumnus Real Madrid ini menjadi sosok penting di penyerangan Arsenal. Terbukti Odegaard sukses mengemas 15 gol dan 8 assist dari 45 pertandingan yang dilakoni. Performa apik dari Martin Odegaard ini mendapatkan pujian setinggi langit dari Mikel Arteta. Pelatih berusia 41 tahun itu menyebut kalau Odegaard merupakan pemain istimewa yang bisa melakukan segala hal. Terakhir di lini penyerangan diperkirakan akan diperkuat oleh Bukayo Saka, Leandro Trossard dan juga Dusan Vlahovic. Bukayo Saka sendiri diprediksi menempati posisi sayap kanan. Pemain asal Inggris ini tampil gemilang dengan melesakkan 15 gol dari 48 laga. Catatan itu membuat Bukayo Saka berhasil menorehkan rekor baru. Dia menjadi pemain pertama The Gunners yang mampu mencetak 2 digit gol dan juga assist. Terakhir kali rekor itu dipecahkan oleh Alexis Sanchez pada musim 2016-2017 yang lalu. Kehebatannya di musim ini mendapatkan perhatian dari Roy Keane. Legenda Manchester United ini sangat menyukai cara bermain Saka di atas lapangan. Bahkan Roy Keane menyebut pemain asal Inggris ini sangat cocok untuk bermain di tim besar seperti Real Madrid. Di posisi sayap kiri ada Leandro Trossard yang didatangkan pada musim dingin lalu. Meski baru beberapa tahun membela Arsenal, pemain Belgia itu sukses menorehkan 10 assist dari 22 laga. Sayangnya memasuki pekan-pekan krusial, Trossard sempat melakukan blunder yang fatal. Blunder tersebut terjadi saat Arsenal menelan kekalahan 0-3 dari mantan tim Trossard yakni Brighton. Selain itu dia juga salah mengantisipasi bola yang diumpankan kepadanya. Alhasil blunder tersebut mampu dimanfaatkan oleh skuad The Seagulls untuk menjebol gawang dari Aaron Ramsdale. Walaupun begitu Mikel Arteta memberikan pembelaan kepadanya. Menurutnya kesalahan tersebut merupakan hal yang wajar bagi pemain sepak bola.
Di sisi lain, The Gunners juga nggak menutup kemungkinan akan mendatangkan Ansu Fati. Di musim ini, Ansu Fati jarang mendapatkan kepercayaan dari Xavi Hernandez. Memanfaatkan hal itu, skuad The Gunners siap menggodanya untuk bergabung ke Emirates Stadium. Untuk posisi ujung tombak ditempati oleh Dusan Vlahovic yang kini membela Juventus. Sebenarnya pemain asal Serbia ini sempat diincar Arsenal pada tahun 2022 yang lalu. Bahkan skuad meriam London sempat menawar Vlahovic sebesar 55 juta euro plus Lucas Torreira. Namun saat itu Vlahovic lebih memilih tawaran Juventus dengan mahar 81 juta euro. Kini Arsenal gak kapok dan bakal berusaha memboyong pemain 23 tahun itu di musim panas ini. Itulah prediksi starting lineup Arsenal di Liga Champions musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad meriam London mampu berbicara banyak di kompetisi si kuping besar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.